Untuk mengetahui informasi terkini terkait dugaan pembuangan limbah pabrik minyak yang mencemari lingkungan di daerah Cilincing, Jakarta Utara, kita bergabung bersama jurnalis NTV Hasbiullah dari lokasi. Hasbi, selamat pagi. Dari tempat Anda melaporkan, Hasbi, apakah memang benar tercium bau menyengat yang dikeluhkan warga dan ini sudah sejak kapan terjadi? Ya baik Cakri dan Peti, kalau bicara soal bau ini memang kalau pagi hari ini kami tidak terlalu mencium adanya bau seperti yang dikabarkan. Namun ketika tadi kami sebelum live report ini kami berbincang bersama warga, bau-bau tertentu ini ketika ada cerobong asap yang mengeluarkan asap. Nah kalau kita bisa gambarkan sedikit di belakang kami ini adalah bentuk pabriknya ya. Dan memang ada beberapa cerobong asap yang mana dalam keterangan warga tadi ada dua jenis asap yang keluar, itu berwarna putih maupun juga berwarna hitam. Nah kalau yang berwarna hitam ini yang biasanya berimpact langsung kepada warga. Warga ini merasakan bau yang menyengat, sekaligus juga ada serpihan-serpihan bekas dari asap tersebut atau juga bekas pembakaran. Nah, kalau kita di sini juga sudah bersama warga sebenarnya, yang lebih jelasnya tentu kita ingin tanyakan begitu, kapan saja pabrik ini beroperasi, kemudian juga efek-efek apa saja yang langsung mengena kepada mereka ketika asap ini dikeluarkan ketika produksi minyak goreng ini dilakukan begitu. Karena memang ini adalah pabrik minyak goreng milik PT Dua Kuda begitu, yang ada di wilayah Cilincing. Sekarang saya sudah bersama Pak Udin, Cakri dan Peti. Pak Udin, selamat pagi Pak Udin. Pagi. Pak Udin, tadi kita sama-sama berbincang sebelum live begitu, memang ada impact kepada warga. Nah Pak, biasanya seperti apa Pak gambaran ketika ada asap yang dikeluarkan dari pabrik ini Pak? Ya seperti biasanya ya, kalau dia keluar asap hitam itu yang buat di pro fiber begini dah. Ini apa bisa kayak semacam hitam kayak begitu di catnya gitu. Terus kalau asap putih ya memang ada juga. Nah Pak, kalau biasanya sebelum mengeluarkan asap itu udah ada tanda-tandanya belum dari pabrik? Semisal mereka melakukan aktivitas yang bunyinya keras, terus ada jam-jamnya, jam-jam berapa saja gitu? Ya kalau jam-jamnya sih nggak tentu ya. Kadang-kadang kalau yang apalagi yang ngeluarin bunyi kenceng sekali dan itu sama asap hitam, itu nggak tentu jamnya, biasanya malam. Bisa jam 11 malam, bisa jam 12, nggak tentu. Buang gasnya, buang suara kencengnya gitu. Berarti di awal ada suara kencang terlebih dahulu, lalu nanti ada timbul asap begitu, terus abis itu baru tuh biasanya ada debu-debu yang berimpact ke warga gitu. Ya begitu, seperti itu. Cuman istilahnya nih ya, kalau buat saya pribadi gitu, saya juga agak terganggu ya, gitu aja. Pak, ini sebenarnya dari pihak pemerintah katanya kan pernah datang gitu ya di tahun 2024. Nah, apa aja Pak yang dilakukan oleh pemerintah saat itu untuk mengantisipasi masyarakat, ada keluhan-keluhan mereka datang, apa yang dilakukan oleh mereka Pak? Ya mereka sih di sini sempat ngobrol-ngobrol juga sama warga, sempat pasang-pasang alat. Cuma waktu itu anginnya angin barat daya sama barat, jadi nggak bisa kena istilahnya alat itu buat buat nyaring atau buat apa begitulah, istilahnya nggak dapet, kecuali kalau angin timur, angin tenggara baru bisa kena semua. Tapi itu dari Balai SDA betul Pak? Betul ya. Nah dari Balai SDA itu sebenarnya sudah mau mengecek itu, ini sebenarnya ada impact ke warga atau enggak? Nah sebenarnya kalau dari Bapak sendiri secara pribadi dan warga-warga sekitar sini sudah merasakan belum, udah ada imbasnya begitu? Ya kalau dibilang udah ada imbasnya ya udah gitu. Cuman kita ini ngerasa aja nih, ya udahlah, memang adanya kayak begini. Cuman kalau saya pingin gitu, cari gitu solusi yang terbaik buat warga kayak gimana, jalan yang terbaiknya kayak gimana gitu. Saya minta sama ya yang punya PT atau yang mana lah gitu, cari aja jalan yang terbaik yang kayak gimana buat warga. Apa kalau misalkan efek ke badan langsung Pak, mungkin Bapak menghirup udaranya, terus kemudian ada baunya seperti apa? Sudah ada warga yang di sini terkena sesak nafas, asma atau segala macam?
Kalau memang dari baunya ya memang ada ya, namanya juga ya beginilah namanya dah. Cuman kalau buat istilahnya efeknya ke warga, terus ada apa yang kena begini kayak begitu, saya sih bukannya nggak pernah tahu dan mungkin nggak pernah merhatiin gitu aja. Tapi secara Bapak pribadi nggak pernah? Buat saya pribadi saya sih pernah ngalamin itu. Cuman ya alhamdulillah waktu di seberang sana ada pengobatan gratis, ya saya ke sana. Sesak napas? Sesak napas. Waktu pas ini ngeluarin asap banyak tuh. Ngerasainnya iya, dapat kira-kira 3 jaman dah. Baru saya ngerasain itu. Jadi setelah 3 jam. Nah, kalau baunya itu memang seperti apa, Pak? Baunya? Kalau yang tadi Bapak sebelum kami melakukan live report kan bilangnya bau asam. Nah, asamnya tuh kayak gimana? Ya gimana ya? Bisa yang namanya asamnya gitu kayak apa ya? Kerasa banget lah gitu lah di kayak kerasa banget lah. Soalnya kayak campur debu begitu. Iya, udaranya. Itu biasanya debu-debunya yang putih. Ya, debu putih. Pak, kalau bisa disampaikan kepada pihak pemangku ya di sini pemerintah begitu, baik itu Balai SDA, kemudian juga lingkungan hidup dan juga gubernur ataupun wali kota Jakarta Utara, apa Pak yang ingin disampaikan selain tadi Bapak minta solusi, tapi yang tercepat tindakannya apa Pak ketika nanti sudah ada asap lagi, terus kemudian juga berimpact lagi kepada warga, Bapak juga punya kapal di sini penyewaan jadi kotor gitu. Ya kalau saya pingin sih buat semua pihak nih, cari aja loh solusinya, jalan terbaik buat warga, buat kita semua lah, buat semuanya lah, istilahnya seperti itu aja saya sih harapannya. Kalau tindakan kayak kemarin yang datang pasangan, Bapak merasa masih kurang atau? Saya rasa sih masih kurang ya, soal nggak tepat gitu, nggak tepat sasaran istilahnya, memang waktunya mungkin ya waktunya aja. Waktunya nggak pas, anginnya mungkin dari sana nggak paham soal anginnya gitu. Udin, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti cepat terselesaikan antara kedua belah pihak, baik di sini ada ketua RT dan juga pihak PT bisa berbicara secara langsung, empat mata disaksikan oleh warga gitu ya. Pak, makasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Ya, Peti dan Cakri ya, seperti itulah keterangannya. Memang ada impact langsung ke warga, ada butiran-butiran debu, lalu kemudian juga angin yang berbau, juga berisik yang bising ketika malam hari, biasanya jam 11 malam. Kemudian juga memang solusi-solusi ini belum ada yang konkret gitu dari pihak pemerintah ketika sudah memasang alat, namun belum juga ada keterangan apakah memang ini berimpact langsung kepada mereka dan apakah memang mengganggu kesehatan. Yang jelas ini mengganggu masyarakat sekitar, meskipun di jam-jam tertentu seperti ini tidak ada rasa bau ataupun tidak ada asap yang keluar, dan biasanya memang dilakukan pada pukul 11 malam. Cakri dan Peti. Baik, terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.